Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Igusti Nyoman Darmoputra atau yang akrab dipanggil Gustra. Siapa beliau? Beliau adalah pemimpin wilayah BNI Kantor Wilayah Denpasar. Kita akan berbicara tentang Banpres produktif yang kemarin diserahkan oleh Presiden atau diluncurkan oleh Presiden, dan BNI menjadi salah satu perbankan yang dipercaya untuk menyalurkannya. Tapi untuk dalam berbicara kita lebih leluasa, saya akan membuka masker saya dan saya juga akan menyapa Pak Gustra ya, panggilan akrab. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Haji, gimana ya, kabar? Kabar sehat luar biasa pastinya. Sehat, semangat ya. Pasti semangat. Oke, baik. Kita akan bicara tentang bantuan Presiden. Iya. Oke. Nah, ini kan BNI menjadi salah satu ya. Betul. Penyalurnya. Nah, ini kemudian bagaimana sih prosedur penyalurannya yang mungkin menjadi acuan konsep dari BNI sendiri? Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa semoton Bali, Om Swastiastu. Izin juga melepas juga. Tapi yang jelas kita menjaga social distancing pastinya fisikalnya ya. Siap. Baik, terkait dengan penyaluran bantuan Presiden yang produktif, khususnya BNI ya, sebagai rangkaian pemulihan ekonomi nasional yang dikenal dengan PEN, kami kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk menyalurkan bantuan Presiden produktif ya, produktif bagi pelaku usaha mikro pastinya. Nah, untuk penyalurannya BNI memberikan kemudahan tentunya pasti kepada penerima dalam proses pembukaan rekening. Nah, pembukaan rekening dengan sistem namanya burekol ataupun buka rekening secara kolektif. Sehingga para penerima yang hanya perlu melakukan proses aktivasi rekening. Kita mengetahui kondisi saat ini semua institusi pun juga menjaga physical distancing. Nah, ini pembukaan rekeningnya datang untuk aktivasi sebelum buku tabungan dan kartu debit itu diambil di outlet BNI. Nah, ini salah satunya bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BNI. Nah, selain itu juga memberi fitur kemudahan pastinya dalam penyaluran BNI menjamin keamanan data nasabah. Karena ini sangat penting. Data nasabah benar harus dijaga keamanannya. Nah, demikian, Pak. Ya. Kalau kita bicara tentang siapa saja gitu ya, siapa saja yang UMKM yang menerima, karena kita juga menerima di masyarakat informasi pertanyaan-pertanyaan, siapa ini yang menerima bantuan Presidennya sebesar 2,4 juta nih kalau tidak salah. Apa saja persyaratannya dan seperti apa nih? Oke, nah untuk persyaratan sangat mudah, yang jelas pastinya warga negara Indonesia, pasti warga negara Indonesia yang memiliki tentunya KTP ataupun nomor induk kependudukan, itu wajib. Nah, bagaimana terus kelanjutannya memiliki usaha mikro, ya, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM pastinya dari pengusul BPUM. Nah, bagaimana berikut juga lampiran merupakan satu kesatuan. Dan itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat, yang jelas bukan aparatur sipil negara. Ya, ASN disebut, termasuk juga BUMN ataupun BUMD. Untuk program bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro, lembaga pengusulannya yaitu PNM. PNM ya. Jadi ada lembaga pengusulnya itu. Betul, itu ada lembaga ini ya pengusulnya. Jadi tidak sembarang UMKM bisa mendapatkan. Jadi harus ada yang mengusulkan gitu ya, ada persyaratan itu ya. Oke. Baik. Kalau kita bicara tentang berikutnya tentang ini kan kalau tidak salah atau di BNI wilayah yang yang Atu Haji pimpin ini, berapa UMKM yang atau usaha mikro yang diberikan bantuan Presiden ini? Baik, terkait dengan wilayah Bali, dapat kami sampaikan khususnya di Bali, wilayah Denpasar ini ada 3 wilayah, Bali, NTB, dan NTT. Nah, bantuan Presiden yang produktif ini untuk usaha mikro, penyalurannya melalui beberapa tahap ya. Untuk tahap yang pertama sudah disalurkan di 15 cabang pastinya. Nah, cabang BNI di mana dengan jumlah 316 cabang, kemudian mohon maaf, saya ulang, dengan jumlah total keseluruhan 316.484 rekening ya, dengan nominal 759 miliar.
Namun khususnya BNI Kantor Wilayah Denpasar yang membawahi Bali, NTB, NTT akan mendapatkan bagian di tahap selanjutnya, yaitu untuk tahap kedua masih dalam proses Kementerian Koperasi dan UMKM dan serta Kementerian Keuangan. Dan inilah bagaimana tugas kami di Kantor Wilayah Denpasar BNI. Tentu saja kami mempersiapkan agar mekanisme penyaluran nantinya berjalan dengan lancar dan aman. Apakah itu berarti untuk sampai saat sekarang belum ya, BNI Wilayah Denpasar ini belum ya? Tapi yang jelas seperti tadi disampaikan 15 cabang yang sudah ada di Indonesia itu sudah seperti di Aceh dan ini kita masuk dalam tahap yang kedua. Tahap kedua. Betul. Oke, berarti kalau begitu di Bali masih harus menunggu lagi ya untuk di tahap keduanya. Tapi kapan akan pelaksanaannya? Baik, yang berikutnya mungkin tentang ya mungkin gini. Kadang-kadang kan ada orang diberikan bantuan gitu ya. Iya. Ya 2,4 juta bisa dibilang banyak, bisa juga dibilang sedang, ada juga yang mengatakan ini sedikit gitu ya. Karena uangnya tidak terlalu banyak, katakanlah begitu, takutnya nanti digunakan untuk yang konsumtif, Betul, gitu. Bukan digunakan untuk modal usaha. Nah, bagaimana apakah ada mekanisme sistem pengawasannya yang dilakukan? Ya, ya setiap namanya usaha pasti ada sistem yang untuk memantau seperti apa. Nah, sebagai bank penyalur khususnya bantuan presiden yang produktif untuk usaha mikro tentu berkewajiban untuk menyukseskan agar bantuan ini disalurkan secara non tunai serta harapan bantuan juga ini dapat memenuhi 6T. Apa saja 6T? Yaitu tepat sasaran, kemudian tepat kualitas, berikutnya tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administratif. Nah, sebagai penyalur banpres usaha mikro, BNI diberikan kepercayaan untuk penyaluran bansos keluarga harapan, kemudian juga ada program Indonesia Pintar, termasuk juga penyaluran kartu prakerja yang terakhir ini banyak pada kondisi pandemi, berikutnya bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat yang membutuhkan. Demikian. Oke, baik. Jadi sudah ada mekanismenya. Sudah ada. Ya. Saya mendengar, saya panggilnya Pak Gustro ya. Betul. Pak Gustro, ini sudah berapa bulan ya di Bali? Kalau di Balinya untuk menjabat sebagai pemimpin wilayah baru bulan pertama. Namun di BNI-nya baru jalan 25 tahun. Baru 25 tahun. Dan tadi saya sempat cerita sebelum wawancara juga sempat ikut lomba presenter di Bali TV ya? Iya, dulu. Waktu muda. Dulu masih muda. Oke. Mungkin baru, walaupun baru sudah lama di BNI, kita bikin sedikit mengobrol tentang what next ke depan di BNI Denpasar, wilayah Denpasar ini ada program-program terobosan tidak yang mungkin akan Gustro lakukan? Iya, iya, di era yang kondisi saat ini pandemi COVID kita mengetahui teman-teman di pariwisata kita sangat juga merasa bagaimana ya miris juga dengan kondisi begini. Nah, ke depan kami dari BNI tentunya masalah bisnis kinerja tentunya kita berharap pemerintah tidak hanya terlalu fokus ke pariwisata tapi juga ke pertanian. Nah, BNI bagaimana berada di tengahnya, tapi BNI juga memiliki kepedulian. Kami memiliki anak-anak milenial yang notabene 63% tim kami milenial. Mereka memiliki ide kreativitas yang sangat luar biasa. Banyak orang menyayangkan kenapa sih milenial begini, tapi memiliki kemampuan. Nah, salah satu terobosan yang akan kami sampaikan tentunya juga akan membantu bagaimana kondisi adat budaya di Bali. Kami ingin juga peduli karena kita mengetahui dalam hal upacara-upacara butuh pembiayaan yang besar. Nah, tentunya kami akan membuat suatu perencanaan agar jangan sampai dalam event ataupun upacara kita kekurangan biaya dan kita dari BNI sudah siap membantu menjembatani. Nanti akan ada program ya? Betul, ada program yang luar biasa. Oke, karena orang Bali katakanlah banyak mempunyai tradisi, upacara, ritual yang biayanya cukup tinggi gitu ya? Betul, kami sudah sampai melakukan survei. Oh, ada sampai surveinya? Surveinya dari lahir, pembiayaan misalnya lahir, kemudian 3 bulanan, ortonan, menek bajang, potong gigi, menikah hingga ngaben. Nah, ini kami sudah ada perencanaan-perencanaan dan tentunya saya berikan kuncinya sedikit yaitu bagaimana tabungan ini bunganya juga kompetitif di atas yang lainnya dan memiliki asuransi pastinya. Dan ini yang sangat penting karena banyak warga kita yang masih antipati mendengar kata asuransi sudah beda. Tapi tujuannya untuk mengamankan padahal ininya. Demikian. Oke, baik. Oke, itu akan ada terobosan-terobosan. Nah, mungkin juga berkaitan dengan COVID nih. Sedikit kita menyinggung tentang COVID. COVID kan cukup memukul juga perekonomian. Mungkin karena sebelumnya juga kita pernah dengar BNI memberikan bantuan-bantuan berupa sembako. Next-nya akan ada juga hal-hal serupa, mungkin pemberian sembako kepada... Hingga saat ini masih berjalan. Hingga saat ini masih berjalan juga bantuan kepada rumah sakit untuk swab
Oh, ya, oh tes iya, swabnya. iya, iya, Itu BNI dengan Rumah Rumah Sakit Bali Mandara, ya tentunya ini juga membantu. Masih berjalan ya, Pak, Masih ya? berjalan. Sembako pun juga masih proses berjalan. Oke, Itu. baik. Tetap kita karena sampai dengan bulan Desember, tapi kita juga akan melihat bagaimana sampai dengan akhir Desember, ya mudah-mudahan pasti saya yakin semua masyarakat berharap segera ini berakhir. Betul, betul. Namun tentunya juga memiliki bagaimana alternatif ke depannya seperti apa, itu sudah kita siapkan. Baik. Pak Toji mungkin sebagai closing statement kepada masyarakat, nah mungkin itu juga kepada nasabah, masyarakat Bali, pemerintah, mungkin ada yang Toji Gusto ingin sampaikan kepada pemirsa lewat Bali Postock ini? Baik, nah, terima kasih. Dapat saya sampaikan khususnya masyarakat di manapun berada, dengan kondisi pandemi COVID-19, kita wajib mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan pastinya, kalau orang bahasa kerennya stay healthy, stay produktif. Nah, walaupun bagaimana kondisinya, yang jelas kami dari BNI siap membantu seperti tadi usaha mikro dan yang lainnya jika memang butuh informasi terkait bagaimana pengelolaan keuangan nasabah, karyawan kami juga siap kami membantu untuk bisa memberikan itu. Ya, tetap stay healthy, stay produktif. Oke. Demikian. Matur semua, matur semua. Terakhir-terakhirnya keluar ini presenternya ini. Dan suaranya, auranya. Nanti bisa jadi presenter Bali Postock juga nah gitu Haji kalau ada kesempatan. Mudah-mudahan ada kesempatan tentunya. Ya. Terima kasih, demikian Bali Postock kali ini luar biasa bagaimana BNI memberikan support, dukungan, dan kita mudah-mudahan berharap perekonomian Bali bisa segera terbantu dengan adanya Banpres ini. Mungkin akan ada tahap berikutnya ini BNI dan pasar akan mencairkannya, dan tentu ini akan sangat membantu sehingga di tengah pandemi Covid ini bisa segera berakhir persoalan-persoalan tekanan perekonomian. Dan bagus tadi, stay healthy, stay produktif. Oke. Demikian Bali Postock kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.